Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat iring salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, secara pribadi dan institusi Majelis Ulama Indonesia Kota Batam menyampaikan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga diterima amal ibadah kita selama bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Program tasbih bersama saya Dr. Haji Muhammad Zainuddin dengan tema Syawal dan peningkatan amal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang dirindukan oleh umat Islam. Secara fisik memang kita capek melaksanakan segala aktivitas dan juga rutinitas di bulan suci Ramadan ini. Tidak seperti hari-hari biasanya. Kita disibukkan sebelum subuh, kita sudah bangun, kemudian kita melaksanakan puasa sepanjang hari, dan juga masih melaksanakan aktivitas pekerjaan kita di kantor, kemudian aktivitas mungkin di pekerjaan yang lain, dan juga di malam hari kita sibukkan dengan kegiatan-kegiatan, dengan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Tetapi dengan spirit dan motivasi Ramadan, dengan semangat spiritual yang tinggi mengalahkan rasa capek secara fisik, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan ikhlas, dengan nyaman, dengan nikmat ibadah yang kita lakukan. Semua itu adalah dengan adanya spirit bulan suci Ramadan. Maka tidak aneh banyak orang yang merindukan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, bahkan mengatakan mengapa hanya sebulan saja, kalau bisa mungkin sepanjang tahun kita diisi dengan kegiatan Ramadan. Tetapi sunatullah, bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita. Kita akan memasuki bulan Syawal. Ada beberapa pengertian dan konsep tentang Syawal. Ada yang mengartikan syala atau irtifa, yaitu diartikan sebagai sebuah bulan, sebuah masa yang meninggi atau meningkat. Mengapa? Karena di bulan suci Ramadan kita diberikan tarbiyah dan pendidikan secara jasmani dan rohani, sehingga secara spiritual kita meningkat, meninggi, sesuai dengan apa yang difirmakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar menjalankan puasa, la'allakum tattaqun, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi pada akhir bulan Ramadan memasuki bulan Syawal ini, kita sedang masa tinggi-tingginya keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nilai dan tingkat spiritual kita sedang pada posisi yang tinggi. Dan juga dalam kondisi kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan suci Ramadan juga bulan maghfirah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosanya yang lampau. Dengan demikian, pada titik ini kita meninggalkan bulan suci Ramadan
dengan melaksanakan segala aktivitas ibadah, maka posisi kita sedang tinggi nilai spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kita sudah selesai satu urusan, satu masa, maka kita melanjutkan urusan yang lain. Bulan Ramadan memang telah meninggalkan kita, tapi bukan berarti sudah selesai urusan ibadah kita. Kita memiliki kewajiban bagaimana mempertahankan apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan yang sudah kita lakukan. Banyak aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Maka di bulan Syawal ini kewajiban kita adalah mempertahankan, menjaga. Mempertahankan, menjaga itu lebih sulit daripada kita memulai dan juga meningkatkan. Bulan Ramadan dikenal dengan berbagai sebutan. Ada mengatakan Saumul Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Bahwa di bulan suci Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maka kita sibukkan aktivitas kita untuk tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Tentu ini kita tidak lakukan saja di bulan suci Ramadan, tapi marilah juga amalan-amalan ini kita jaga, kita pertahankan, kita tingkatkan di luar bulan Ramadan melalui titik di mana kita memasuki bulan Syawal. Apa yang sudah kita lakukan sebulan bulan Ramadan? Marilah kita tadarus Al-Quran, bagaimana kita tadabbur Al-Quran, bagaimana kita mengkaji Al-Quran, juga kita teruskan pada bulan-bulan setelah Ramadan. Bulan suci Ramadan juga dikenal dengan Syahrus Shaum atau Syahrus Syiyam, yaitu bulan puasa. Karena di bulan suci Ramadan ini kita umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa, maka marilah kita juga pertahankan, kita juga jaga dan juga kita tingkatkan ibadah-ibadah puasa sunnah di bulan yang lain di bulan Ramadan. Puasa sunnah Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa-puasa sunnah yang lain, dalam rangka untuk menjaga ritme dan juga ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan juga dikenal dengan bulan sedekah. Karena di bulan suci Ramadan ini kita disunnahkan untuk memperbanyak sedekah, menyantuni fakir miskin, anak yatim. Maka jangan juga kita lakukan hanya di bulan suci Ramadan. Marilah kita jaga amalan sedekah itu, amalan infak itu juga kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, dengan membantu pembangunan madrasah, pembangunan fasilitas umum, pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, dan juga membantu fakir miskin dan juga yatim piatu sebagai bentuk bagaimana kita menjaga amalan-amalan kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan. Demikian juga di bulan suci Ramadan kita memperbanyak solat-solat sunnah, solat tarwih, solat qiyamul lail, dan solat-solat sunnah lain. Maka amalan-amalan solat sunnah itu juga marilah kita pertahankan. Dimulai dari titik bulan Syawal ini, marilah kita pertahankan solat-solat sunnah yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Maka kita jaga qiyamul lail, kita juga jaga solat tahajud kita, solat sunnah kita yang lain dalam rangka taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, di bulan Ramadan kita sudah melaksanakan berbagai aktivitas ibadah. Marilah melalui titik memasuki bulan Syawal ini sebagai momentum untuk menjaga, untuk mempertahankan dan meningkatkan ibadah-ibadah kita, baik dalam rangka hablum minallah maupun juga hablum minan nas. Dengan demikian, maka ibadah yang kita lakukan tidak hanya kita lakukan hanya di bulan suci Ramadan, baik secara frekuensi maupun kualitasnya, tetapi kita jaga juga frekuensi dan kualitasnya di bulan-bulan yang lain. Karena bulan suci Ramadan ini merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Kalau kita seperti bulan pelatihan, maka tentu setelah pelatihan, marilah juga kita jaga, kita teruskan momentum ibadah itu di bulan-bulan suci, di bulan lain, di bulan suci Ramadan. Dengan demikian,
maka kita akan terjaga istiqomah untuk ibadah-ibadah kita sepanjang tahun. Para pemirsa rahimakumullah, tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Insya Allah sesaat lagi kami akan kembali lagi.